Assalamualaikum sahabat seiman. Di waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang asik bertawaf di Ka'bah, beliau mendengar seorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menirunya, membaca "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di belakangnya mengikuti zikir yang sama, merasa seperti diolok-olokkan. Orang itu menoleh ke belakang, melihat olehnya seorang laki-laki yang gagah, lagi tampan, yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui." Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Kalaulah bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku, Muhammad Rasulullah. Mendengar bicara orang Badui itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu berkata, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan saya membenarkan putusannya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku inilah nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, ia tercengang seperti tidak percaya kepada dirinya. Dia segera tunduk untuk mencium kedua kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab itu, seraya berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan serupa itu biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita ancaman bagi yang mengingkarinya." Ketika itulah malaikat Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit, dan ia berkata, "Ya Muhammad, Rabb'as salam, puncak keselamatan, menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, katakanlah kepada orang Arab itu agar tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisabnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar." Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Orang Arab itu pula berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Rasulullah bertanya kepadanya, "Jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besarnya maghfirahnya." Jawab orang itu, "Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis, mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Lantaran itu, malaikat Jibril alaihissalam turun lagi, seraya berkata, "Ya Muhammad, Rabb'as salam, menyampaikan salam kepadamu dan bersabda, berhentilah engkau dari menangismu. Sungguh, karena tangismu menjaga Arasy lupa dari bacaan tasbih tahmidnya, sehingga ia tergoncang. Nah, katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tak akan menghisab dirinya, juga tak akan memperhitungkan kemaksiatannya.
Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Betapa sukanya orang Arab Badui itu apabila mendengar berita tersebut. Ia lalu menangis karena tidak percaya, menahan keharuan dirinya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah manusia istimewa bagi Allah. Apapun yang ia doakan, niscaya akan dikabulkan. Untuk itu, sudah sepantasnya kita mencintai dan merindukan Rasulullah. Sesungguhnya, jika kita mengikuti sunnahnya, maka kita tentu akan selamat. Karena sehebat-hebat manusia adalah manusia yang berpengetahuan. Wallahu a'lam bishawab.